Waalaikumsalam Bapak Materno, sehat Ya, selalu. amin. Ratilek ngalor. Oke. Oke, Bu Kata, ini sudah hadir Pak Mentor dari Mbak Tina, Pak Ap- Fatah ya. Ternyata MTS Wonogiri. Oh, tetangga sebelah ya. Ya. Iya MTS Bu. saya itu MTS saya Bu Kata. Oh, bukan tetangga, alumni. MTS Nguntoro Nadi, Kulon Omahku. Ya. Ini oke, Mbak Tina, eh, karena ini sudah juga waktunya sudah anu cukup siang, juga Pak Kepala nanti segera mau melaksanakan tugas yang lain kayaknya ini. Ya. Oke, perlu disepakati saja terkait dengan teknis penyajian untuk eh, penyaji kurang lebih 7 menit, kemudian Pak Mentor ini kurang lebih 5 menit, dan dari narasumber atau penguji 10 menit. Begitu yang perlu cermati nggih, Mbak Tina. Ini Mbak Tina sini mana Pak Fatah? Gunung Kidul Pak. Wih, Gunung Kidul. Nah, berarti kos iki. Ya, di sebelah SMA Negeri Nadi, Oh, belakangnya. nggih. Nggih. Ya, mungkin Mbak Tina bingung ini siapa ini kok. Monggo lanjut Mari, Mbak Tina untuk presentasi kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin share screen ya Pak. Eh, oke sudah nongol. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Penguji, Ibu Raden Rono Sri Soekarni Fatmawati Misi MPD. Yang kami hormati Bapak Haji Najmul Fatah SPD selaku mentor. Yang kami hormati Bapak Ahmad Subhan SHI MSI selaku coach. Yang kami hormati pula Bapak Dr. Andes Haji Khairul Anwar SPD selaku moderator. Sebelumnya, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Tina Puji Rahayu, calon guru ahli pertama Matematika di unit kerja MTS Negeri 4 Wonogiri, Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Penggunaan aplikasi GeoGebra dan Kahoot untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang materi membandingkan pecahan pada pelajaran matematika kelas 7 di MTS Negeri 4 Wonogiri tahun 2025. Berikut adalah profil singkat satuan kerja kami, yaitu MTS Negeri 4 Wonogiri yang dipimpin oleh Bapak Haji Najmul Fatah SPD. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis APKL dari kelima isu yang saya ambil, terdapat 3 isu dengan peringkat tertinggi, yaitu yang pertama, belum optimalnya digitalisasi pembelajaran matematika pada materi membandingkan pecahan kelas 7 MTS Negeri 4 Wonogiri tahun 2025. Yang kedua, belum optimalnya penggunaan IT untuk tes formatif di MTS Negeri 4 Wonogiri tahun 2025. Dan yang ketiga adalah kurangnya motivasi peserta didik untuk mengikuti lomba matematika atau olimpiade di MTS Negeri 4 Wonogiri tahun 2025. Berdasarkan hasil analisis menggunakan teknik USG, isu yang paling prioritas untuk saya angkat menjadi core issue yaitu belum optimalnya digitalisasi pembelajaran matematika pada materi membandingkan pecahan kelas 7 di MTS Negeri 4 Wonogiri tahun 2025. Selanjutnya, core issue tersebut kami analisis menggunakan diagram fishbone untuk mengetahui faktor penyebab dari isu. Dari segi manpower atau SDM, yang pertama belum optimalnya diterapkan Smart ASN, yang kedua minimnya kesempatan tim teaching atau integrasi lintas mapel dengan media digital, yang ketiga kurangnya kreativitas guru dalam membuat konten digital. Dari segi material, konten digital kurang interaktif atau menarik, selanjutnya kurangnya kesesuaian media dengan materi, dan yang ketiga adalah keterbatasan perangkat dan software. Untuk metodenya, ada rencana pembelajaran masih konvensional, belum terintegrasi digital,
evaluasi digital belum digunakan sebagai alat diagnosis kemampuan siswa, dan dari segi lingkungan yaitu rendahnya budaya pembelajaran digital dan budaya pembelajaran yang masih dominan konvensional. Sehingga judul aktualisasi yang saya ambil yaitu penggunaan aplikasi GeoGebra dan Kahoot untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang materi membandingkan pecahan pada pelajaran matematika di kelas 7 MTS Negeri 4 Wonogiri tahun 2025. Gagasan pemecahan isu yang saya ambil terdiri dari 7 kegiatan, yaitu yang pertama perencanaan, pelaksanaan rancangan aktualisasi dengan tahapan kegiatan berkonsultasi dengan mentor dan juga berdiskusi dengan rekan. Untuk output yang didapat nanti akan ada catatan hasil konsultasi dan catatan hasil diskusi. Kegiatan yang kedua yaitu menyusun rencana pembelajaran yang mengintegrasikan metode aktif dan kolaboratif. Untuk tahapan kegiatannya ada menyiapkan instrumen, menyiapkan panduan singkat penggunaan aplikasi, menyusun LKPD, dan membuat kuis interaktif di Kahoot sesuai dengan materi. Untuk outputnya ada modul ajar, panduan penggunaan aplikasi, LKPD, dan kuis interaktif. Kegiatan yang selanjutnya adalah mengadakan tes awal atau asesmen diagnostik kepada siswa. Tahapannya yaitu yang pertama menyusun soal tes, yang kedua melaksanakan asesmen diagnostik. Dengan output nanti akan ada naskah soal dan hasil asesmen diagnostik. Kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan GeoGebra untuk memvisualisasikan besaran pecahan secara interaktif. Dengan tahapannya yaitu memandu pelajaran secara berkelompok, membimbing, menanyakan pertanyaan pemicu kepada siswa, dan memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan hasil pekerjaan secara kelompok. Outputnya nanti ada hasil LKPD dan juga laporan hasil pembelajaran. Kegiatan kelima yaitu melaksanakan evaluasi, tahapan kegiatannya melaksanakan kuis interaktif dan menganalisis hasil kuis. Outputnya adalah hasil kuis dan laporan hasil analisis. Tahapan yang keenam adalah refleksi dan tindak lanjut. Tahapan kegiatan tersebut adalah yang pertama merefleksikan pembelajaran, yang kedua menyimpan proyek digital dan hasil kuis, yang ketiga menyusun tindak lanjut hasil pembelajaran. Untuk output atau hasilnya nanti akan ada hasil refleksi pembelajaran, hasil kuis, dan juga proyek atau latihan tambahan. Selanjutnya yang terakhir adalah kegiatan evaluasi penggunaan aplikasi. Tahapan kegiatannya yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait hasil dari penggunaan aplikasi tersebut. Yang kedua melakukan evaluasi, yang ketiga menyusun laporan aktualisasi. Untuk output atau hasilnya nanti akan ada catatan hasil konsultasi, hasil evaluasi, dan laporan aktualisasi. Berikut adalah jadwal kegiatan saya. Akan saya rencanakan untuk kegiatan pertama itu di tanggal 25 sampai 30 September, di kegiatan kedua dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 7 Oktober, di kegiatan ketiga tanggal 8 dan 9 Oktober, kegiatan keempat tanggal 10 sampai 21 Oktober, kegiatan kelima pada tanggal 22 dan 23 Oktober, tahapan ke-6 ada di tanggal 24 sampai 28 Oktober, dan untuk yang kegiatan terakhir pada tanggal 29 sampai dengan 29 Oktober sampai dengan 5 November. Kegiatan-kegiatan tersebut memungkinkan adanya beberapa kendala. Yang pertama, kendala pertama yaitu perencanaan aktualisasi yang mungkin dikarenakan situasi kondisi madrasah yang sangat berubah-ubah, maka bisa jadi rencana yang saya susun tidak sesuai dengan jadwal yang saya tulis. Untuk antisipasinya, melakukan analisis risiko, fleksibel dan adaptif, dan evaluasi secara berkala. Yang kedua, kegiatan kedua memungkinkan potensi untuk masih kurangnya pemahaman peserta didik terkait dengan materi, terbatasnya penguasaan materi. Untuk rencana antisipasinya, melakukan pembelajaran dan literasi dari berbagai sumber bacaan. Yang selanjutnya untuk di tes asesmen diagnostik, kemungkinan potensi kendalanya adalah kurangnya persiapan siswa dan masalah teknis dalam pelaksanaan teks. Untuk rencana antisipasinya melakukan perbaikan dalam penyediaan dan pemanfaatan teknologi. Untuk kendala yang keempat, pada saat pembelajaran, potensi kendalanya bisa jadi saat dari siswa, dari faktor eksternal atau dari segi aplikasi. Untuk rencana antisipasinya mengadakan pembelajaran kontekstual, terencana, dan terjadwal.
Yang nomor 5, untuk evaluasi kendalanya bisa terjadi dari kendala teknis dan waktu. Rencana antisipasinya memberi instruksi dengan jelas mengatur timer pada games evaluasi. Dan untuk yang selanjutnya, penggunaan aplikasi GeoGebra dan Kahoot yang belum maksimal, kendalanya bisa di rencana antisipasi saya yaitu menyusun strategi dengan maksimal dan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatian Bapak dan Ibu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tina Puji Rahayu. Langsung saja kami persilahkan Pak Fatah, Pak Mentor untuk memberikan penguatan kepada Mbak Tina Puji Rahayu. Lemot, anunya. Gimana? Hilang nggak Mbak Puji? Mohon maaf Pak Fatah, audionya Pak Fatah? masih aktif. Halo, masih dengar nggih? Ya, oke, Oke, sekarang sudah. siap-siap. Oke. Terima kasih, saya lanjutkan. Terima kasih Bapak Khairul. Terima kasih juga pada Mbak Tina yang sudah menyampaikan hal. Memang betul yang disampaikan hanya memberikan penguatan saja. Dalam pelaksanaannya nanti diupayakan untuk peralatan yang minim tapi bisa digunakan untuk maksimal. Di madrasah kita kan memang untuk lab TIK-nya juga lengkap karena hanya mempunyai beberapa komputer dan laptop, sehingga kalau anak ya bisanya nanti 3 atau 4 anak 1 laptop. Nah, saya terima kasih kepada Mbak Tina ini dengan apa itu rencananya yang bagus itu. Kami dari dulu memang belum pernah atau belum ada untuk seorang guru yang punya inovasi mengajar dengan menggunakan digitalisasi. Kami sarankan untuk mencoba dengan digitalisasi itu, nanti anak-anak akan tergugah dan senang. Jadi walaupun di desa kami mencoba untuk anak-anak biar terbuka, terbiasa dengan menggunakan aplikasi yang ada. Seperti yang disampaikan tadi, ada aplikasi GeoGebra dan Kahoot. Jadi untuk aplikasi aljabar, yang lainnya, kemudian ada aplikasi gamenya, sehingga anak senang. Dengan senang dia akan mempunyai image bahwa matematika itu tidak susah. Artinya matematika menyenangkan. Itu, dan kemudian untuk rencana-rencana yang sudah dibuat nanti disesuaikan agar tidak bertuburkan dengan mengajarnya Mbak Tina. Saya kira itu untuk penguatan kami, dan nanti semua yang sudah dibuat didokumentasi dan bisa dibawa atau dibuat dimasukkan ke perpustakaan kita. Itu Pak Khairul, terima kasih, salam sehat semuanya. Dan terima kasih Bu Katam. Siap. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fatah telah memberikan penguatan pada Mbak Tina. Mudah-mudahan dalam rancangan ini nanti melahirkan sebuah laporan aktualisasi yang bisa membangkitkan semangat kerja lagi, menumbuhkan pengetahuan yang luar biasa, khususnya di daerah saya ini ya. Muntoro nanti. Gondoro Nadi. Mbak Tina itu daerah Daerah saya Mbak saya Tina ya. Asal usul saya itu Mbak Tina ya. Oh, saya. Kita Oke, monggo kali. Bu Katam kami persilakan ya. Oke. Terima kasih Pak Khairil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenginjang Pak Fatah. Iya, Bu. Alhamdulillah nggih, Iya. Pak, mendapatkan generasi muda yang Iya. bisa mengembangkan madrasah ini, Pak. Ya, nggih, matur nuwun, Selamat matur untuk nuwun. Mbak Tina Puji Rahayu, nggih. Luar biasa inovasi panjenengan, tapi coba boleh lihat judulnya kembali, Mbak. Kita konfirmasi sebentar. Karena saya melihat di judul jenengan itu memang khusus untuk materi pecahan apa gimana, Mbak? Di atas Ya, kan Bu, kebetulan saya mengambil isunya itu ketika
waktu saya itu mau mengajar bab pecahan. Oh, gitu. Tapi itu bisa untuk materi-materi yang lain nggak? Insya Allah bisa, Ibu. Iya. Gimana kalau tidak usah dikasih materi, Mbak? Judulnya dinaikkan, Cahayu nggak kelihatan nih. Judulnya di slideshow, coba. Iya. Oh, Mbak Tina. Nah, itu kan hanya meskipun nanti pelaksananya mau materi pecahan nggak apa-apa, Mbak. Cuman kan karena aplikasi ini adalah inovasi yang jenengan gunakan untuk semua materi kan? Betul, Bu. Nah, terus kemudian gimana kalau judulnya? Gini, itu tujuannya kan untuk meningkatkan pemahaman ya, Mbak. Problemanya kan karena kalau nggak salah core isu panjenengan belum optimalnya digitalisasi pembelajarannya. Nah, di core isu jenengan masalahnya juga terbatas pada materi membandingkan pecahan. Ya kan? Harusnya kan judulnya itu kalau menurut judulnya kan meningkatkan pemahaman. Ya kan? Core isunya harusnya juga tentang penyakitnya adalah dengan minimnya pemahaman siswa pada pelajaran matematika karena belum berinovasi pada digital kan gitu. Supaya bisa menjawab judulnya jenengan, saya nggak akan mengganti misalnya kegiatan nggak, kegiatannya luar biasa. Cuman judulnya gimana kalau nggak usah pakai materi saja, Mbak. Jadi diganti gini, biar matematika dengan menggunakan aplikasi GeoGebra dan Kahoot. MTSN berapa tadi, Mbak? 4. MTSN 4 Wonogiri. Jadi nanti seandainya dalam aktualisasi meleset-meleset tidak materi pecahan ya nggak apa-apa. Karena masih mata pelajaran matematika seperti itu. Coba gimana judulnya, coba baca lagi. Masukan saya. Dicatat nggak? Penggunaan Peningkatan pemahaman siswa. Peningkatan pemahaman siswa. Peningkatan pemahaman pembelajaran matematika dengan menggunakan aplikasi GeoGebra dan Kahoot bagi siswa kelas 7 di MTSN 4 Wonogiri. Kalau seperti itu nggak akan membatasi materi, Mbak. Iya, betul, Bu. Gitu nggih? Nggih. Oke, itu masukan saya. Karena nanti kalau terkendala materinya itu, panjenengan akan repot kalau pas materinya nggak sampai itu kan berarti diada-adakan, Mbak. Benar nggak? Terus panjenengan lihat lagi di kegiatan 4, saya juga nggak akan itu jenengan benar kalimatnya menyiapkan instrumen modul ajar. Bukannya menyusun modul ajar atau perencanaan pembelajaran. Kegiatan nomor 4 ya, Bu? Nomor 2 itu sayang. Kegiatan nomor 4. Kok menyiapkan instrumen? Modul ajar itu bukan instrumen, Mbak. Modul ajar itu perencanaan pembelajaran, ya kalimatnya saja karena panjenengan harus memetakan kalau itu saya lihat loh, nggih. Memetakan CP, TP, ATP kan seperti itu. Itu judulnya bukan instrumen, tetapi menyiapkan perencanaan pembelajaran. Itu atau menyiapkan hanya kalimatnya saja kok, Mbak, supaya tidak miskonsep. Gitu nggih. Terus kemudian, nah ini nomor 3, mengadakan tes awal. Itu sebetulnya kalau tes awal itu kan sudah masuk di dalam proses pembelajaran ya, Mbak? Iya. Gimana itu? Mau digabung dengan nomor 4? Karena saya melihat justru proses pembelajarannya panjenengan belum terlihat. Tiba-tiba tes awal, terus
nomor 41 itu memandu. Gimana kalau ditambahi tahapannya? Melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan media itu. Nanti GeoGebra itu media apa sih Mbak? Kalau Kahoot kan untuk kuisis ya, untuk itu ya Kahoot untuk evaluasi ya, assessment ya. Ya, betul, Bu. Kalau Sebetulnya GeoGebra-nya untuk apa? GeoGebra itu adalah aplikasi sebenarnya khususnya untuk matematika, Ibu. Jadi sebetulnya untuk memvisualisasikan konsep matematika yang abstrak. Jadi Di proses pembelajaran kan? J, Ya, kalau Kahoot kan untuk assessment. Kahoot-nya betul. Nah, maksud saya dibedakan, jangan tiba-tiba itu kan memandu pembelajaran secara berkelompok, menyelesaikannya. Nah, di mana proses pembelajarannya menggunakan GeoGebra itu di mana? Supaya jenengan bisa, kalau saya membaca nomor 5, oke, pakai Kahoot itu kan, J. nomor 5-nya itu loh. Nah, biar nanti langkahnya jelas. Dokumen panjenengan itu sesuai dengan langkah-langkah yang jenengan gunakan. Kapan menggunakan GeoGebra, kapan menggunakan Kahoot. Kalau sepaham saya sih Mbak, Kahoot itu hanya untuk assessment. Tapi GeoGebra itu bukan untuk assessment kan, untuk prosesnya kan Itu Mbak. komentar anu deh. Semua Itu saja kegiatan Pak saya Khairul masukan dari saya. Insya Allah Tapi nanti nanti bisa ya Mbak. berkaitan Hasil kalau akhirnya nanti kan bisa terlihat ya Mbak hasil apa? Hasil akhirnya. Sehingga nanti siswa dapat memahami konsep Iya. yang Iya dapat kan jenengan ada tes awal, tes akhir kan? ya betul. Iya, nanti ada hasilnya apa namanya? Hasil akhir itu ada before after kan? J. Sebelum menggunakan GeoGebra dan Kahoot. Gitu nggih? Itu Pak Khairul luar biasa Oke. mantap Pak Fatah. Itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Roro Sri Sukarni telah memberikan ulasan dan mungkin sedikit meluruskan ya terkait dengan penyesuaian judul ya agar mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Yaitu salah satunya peningkatan pemahaman pembelajaran matematika dengan aplikasi titik-titik dan seterusnya. Jadi ini nanti untuk menjawab isu-isu yang ada di madrasah tersebut. Gitu ya Mbak Tina. J, Pak. Oke, kemudian ada beberapa tambahan tadi mungkin antara tahapan ketiga dan keempat itu mungkin akan lebih dikuatkan. Salah satunya adanya tahapan pembelajaran dengan aplikasi tersebut. Itu juga bisa nanti jadi sebelum pada action, sebelum pada apa ya, nanti sudah bisa di apa ada tahapan implementasinya dulu. Jadi tadi biar nanti bisa menjawab apa yang jenengan harapkan dari tadi. Jangan lupa semua aktivitas kegiatan dalam aktualisasi tersebut didokumenkan, nanti dilampirkan di eh, proses laporan aktualisasi tersebut. Ngaten nggih? Ngaten J, nggih Pak Pak. Terima Fatah, kasih. mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami mari kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.